Anda. Inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Mencari bukti dari sebuah misteri dan mengungkap fakta dari sebuah cerita. Di perjalananku kali ini, aku akan menceritakan sebuah batu yang biasa disebut dengan batu karut, yang letaknya tidak jauh dari kawasan Ina Samudra Beach Hotel, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tempat ini tidak hanya menarik karena eksotisnya dan bernilai sejarah tinggi, namun dari hasil penelitian tim geologi dan juga geofak Ciletuh Pelabuhan Ratu memaparkan penjelasan bahwasanya tempat ini dulunya menjadi sebuah tempat yang sangat bersejarah. Penjelasan ilmiah mengenai proses adanya batu karut di Ina Samudra Beach Hotel ini merupakan kekar kolom ignibrit atau tumpukan batu geosite yang terbentuk ketika lava atau abu vulkanik sangat panas terjadi, lalu perlahan menjadi dingin secara alami. Hal ini jelas membuktikan bahwasanya keberadaan gunung berapi di masa lampau di daerah ini ada. Dan tumpukan batu yang terlihat inilah sebagai bukti bahwasanya ada sebuah cerita misteri di sini. Dan aku dari Indonesia banget, tentu saja akan mencari bukti dari sebuah cerita misteri ini. Oke geng, tidak hanya dari segi pemaparan ilmiah, sisi lain yang menarik dari batu karut ini yang masuk menjadi salah satu objek wisata geopark Ciletuh Palabuhan Ratu oleh sebagian masyarakat sekitar. Keberadaannya ternyata dipercaya memiliki cerita legenda tersendiri. Landscape atau bentang alam posisi situs geosite dua blok batu karut di sepadan bibir pantai SBH tersebut terlihat seperti gerbang pintu masuk. Dan menurut cerita legenda dari masyarakat sekitar, bahwasanya dua batu karut ini dipercaya sebagai gerbang masuk menuju kerajaan bawah lautan. Berbicara tentang itu, tentu saja masyarakat di sekitar pantai selatan sangat familiar dengan sebuah cerita bahwasanya yang menguasai pantai selatan itu adalah seorang ratu yang sudah dikenal di seantero jagat. Namanya adalah Nyi Roro Kidul. Nah geng, kerajaan laut ini yang pasti kalau kita kaitkan dengan sosok legenda Nyi Roro Kidul, bisa jadi kerajaan bawah laut yang dimaksud masyarakat setempat yang masih percaya kerajaan itu tidak bukan yakni Nyi Ratu Roro Kidul, sosok penguasa laut pantai selatan.
Di sini pula lah asal muasal nama Pelabuhan Ratu yang saat ini kita ketahui bermula demikian keterangan dalam papan keterangan yang tertera di Batu Karut ini. Namun geng, untuk menguak cerita benar atau tidaknya dua blok Batu Karut di sebelah Inasa Budapest Hotel, tentu saja memerlukan penelitian dari ahli sejarah. Namun juga cerita legenda bisa dipercaya dan boleh juga tidak. Namun inilah estetika dari kearifan lokal warga masyarakat sekitar pantai selatan. Memang geng, kepercayaan warga masyarakat sekitar bahwasanya tempat ini dijadikan sebagai singgasana kerajaan Ratu Pantai Selatan itu bisa sangat logis karena banyak sekali ditemukan tempat-tempat yang sakral yang biasa dijadikan tempat-tempat ritual oleh banyak orang untuk melakukan komunikasi spiritual dengan sang ratu. Dan tidak jauh dari tempat ini juga ada tempat lainnya yang memang berhubungan langsung dengan cerita ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Laut Pantai Selatan memiliki jejak cerita sejarah panjang atas perjalanan sebuah kerajaan di tataran Pasundan, yaitu Kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Siliwangi. Dan geng, bila kalian memang penasaran dengan cerita ini, aku akan coba menyampaikan kepada kalian hanya sedikit saja mungkin cerita yang bisa aku ungkapkan mengenai hubungannya bahwa cerita Ratu Pantai Selatan dengan Kerajaan Pasundan ini sangat-sangat erat. Dahulu kala, seorang raja yang menguasai kerajaan Pasundan dengan nama Prabu Siliwangi memiliki seorang selir, seorang istri, dan memiliki keturunan seorang wanita cantik dari selir tersebut, dan dialah Rara Kadita atau yang biasa dikenal saat ini dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Nah geng, memang di sekitar tempat ini auranya itu sangat-sangat mistis banget, dengan pohon-pohon besar yang rindang. Dan ini adalah pohon-pohon yang sudah sangat lama sekali, atau pohon-pohon yang kuno banget gitu geng, yang pastinya berumur sekitar ratusan tahun. Bahkan di situ banyak sekali kera-kera yang dipercaya bahwasanya kera-kera ini adalah penjelmaan dari prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang ini. Anehnya lagi geng, saat aku duduk di sini, kera-kera ini tidak ketakutan dan mereka hanya bersikap seolah-olah biasa saja. Tapi dia nggak nganggap aku saudara ya, karena masih gantengan gue sama kera. Namun geng, tempat ini memang sangat membuat kita nyaman. Malahan kalau misalkan kita duduk lama-lama di sini, kita bisa tertidur pulas. Saking sejuknya tempat ini. Walaupun keberadaannya tempat ini memang ada di bibir pantai. Biasanya pantai itu identik dengan cuaca yang sangat panas. Tapi di sini geng, sungguh sangat menyejukkan. Bukan cuma badan, tapi hati dan pikiran. Lihatlah, kera-kera itu seolah-olah kehadiranku di sini, mereka tidak terganggu, bahkan berusaha untuk berinteraksi dengan aku.
Dan aku pun di sini tidak merasa terganggu juga dan merasa aman-aman aja, geng. Ini keren banget. Jadi selain pemandangan objek wisata, panoramanya yang begitu menakjubkan di tempat ini, namun geng, wisata misteri juga salah satu yang paling menarik di sini. Bila kita mencoba untuk mencari bukti dari adanya cerita misteri ini, maka kalian akan menemukannya di tempat ini. Aku sendiri dan Bang D sampai bisa berjam-jam duduk di sini hanya untuk melihat situasi dan kondisi sekitarnya begitu sangat tentram. Ya, pohon-pohon yang besar sebagai tempat kita berteduh saat kita kepanasan, saat kita lelah, mungkin liburan di pinggir pantai. Nih, ini adalah tempat yang sangat cocok. Nah, dua batu yang terlihat ini, tumpukan dua batu ini, jelas-jelas kita bisa ilustrasikan dua pintu gerbang sebagai pintu masuk menuju ke dimensi yang lain. Dan batu ini, geng, sebenarnya memang seperti batu-batu yang ditumpuk ya. Walaupun batunya itu memang besar-besar banget. Jadi aku melihat sih ada sesuatu yang unik banget. Aku bisa simpulkan ya bahwa dahulu kala di daerah ini memang pernah ada gunung berapi yang besar. Ketika meletus, memancarkan lava pijar sampai sekian kilometer jaraknya begitu jauh, hingga guguran lava itu bisa sampai ke bibir pantai ini. Dan bukan cuma dua batu besar ini saja sebagai pintu gerbangnya, geng. Di sekitarnya masih ada lempengan-lempengan batu lainnya yang berserakan di sekitar pantai. Nah, ini menjadi salah satu bukti memang dari penelitian yang mempercayai bahwa adanya gunung berapi dahulu di sini. Itu benar, geng. Lihatlah keindahan pantai di sekitar ini, geng. Dan ombaknya yang sangat besar saat pasang seperti ini. Memang bukan cuma memberikan aura yang menakutkan ya, tapi aura kenyamanan pun bisa aku rasakan sambil duduk memandangi suara alam lewat deburan ombak yang besar dengan bebatuan-bebatuan yang ada di pinggir pantai itu, sehingga menimbulkan suara seperti ledakan atau teriakan dari alam, bahwasanya alam menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Namun, geng, untuk masuk ke wilayah ini memang agak sulit ya. Pertama, karena ini memang properti dari hotel yang ada di sekitar ini, geng. Nah, aku kembali pada cerita misteri di balik tempat ini. Karena tempat ini tidak jauh dari Samudra Beach Hotel ya. Seperti banyak orang ketahui bahwa ada salah satu kamar di Samudra Beach Hotel itu yang diperuntukkan untuk persinggahan Ratu Pantai Selatan pada saat-saat tertentu. Dan itu kan bukan dipercayai oleh masyarakat sekitar saja, namun banyak orang juga yang mempercayai itu. Sampai manajemen hotel menyediakan satu tempat yang istimewa buat Ratu Pantai Selatan untuk hanya singgah dan beristirahat di sana, geng. Oke, geng.
ini selain dari menyajikan pemandangan yang indah dan juga hal-hal lainnya yang di sekitar sini, tidak jauh dari sini ada juga bangunan-bangunan yang memang berasal dari zaman dahulu. Seperti ada bunker Jepang yang ada letaknya itu di bawah jalan sini, geng. Jadi seperti ada sebuah tunnel dengan pintu masuk ada beberapa, dan mungkin nanti akan aku tunjukkan kepada kalian semua. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget seperti apa gambarannya, nanti akan aku perlihatkan di video ini. Jadi jangan di skip, ikuti terus penelusuranku mengenai misteri yang ada di sini, geng. Nah, dulu, geng, di sini tuh memang ada berdiri sebuah hotel yang dahulunya memang dibangun oleh Belanda dulu, namun sekarang sudah sangat rusak ya. Bahkan tidak terlihat bangunannya, hanya puing-puingnya saja, tembok-temboknya saja, geng. Entah memang kerusakannya itu diakibatkan alam atau memang ada sesuatu yang bisa membuatnya tidak bisa bertahan sampai hari ini. Dan juga, geng, tidak jauh dari sini, hanya berjarak 100 meter saja, ada sebuah sungai yang biasa digunakan banyak orang untuk ritual di bulan-bulan tertentu. Setelah perjalanan ini, aku akan menjelaskan tempat-tempat di sekitarnya yang memang berhubungan langsung dengan cerita misteri yang baru saja aku sampaikan kepada kalian semua. Ini hari saja, walaupun siang ya, tapi ada aura yang begitu besar, agak sedikit menyeramkan, apalagi kalau malam hari, kan? Karena ada bangunan-bangunan yang sudah sangat tua sekali dan ditinggalkan, dan sekarang hanya rusak saja di sekitar sini, kan? Dan tempat itulah yang menjadi tempat beraura bisnis di wilayah ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut cerita yang baru saja aku sampaikan, kalian terus ikuti perjalananku di part yang kedua yang tidak jauh dari tempat ini, dan ceritanya masih berhubungan erat. Thank you ya, geng, yang sudah mengikuti perjalananku hari ini, dan jumpa lagi di part yang kedua yang pastinya akan membuat kalian makin penasaran. Jumpa lagi dengan aku, Selo, dan salam juga dari Bang De. Salam dari Indonesia banget. Inilah negeri terindah yang memiliki cerita yang panjang.